yang berbunyi original teks, yaitu kalimatnya adalah Hillel. Nah, Hillel ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu mereka menerjemahkan itu adalah Lucifer. Tapi kalau dimasuk di dalam terjemahan kitab Indonesia itu LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan adalah bintang timur. Nah, ada ayat yang ada di dalam Perjanjian Baru itu mencatat Yesus itu disebut sebagai bintang timur. Nah, contoh begini, di hari kelahiran Yesus itu ada orang Majus, mereka melihat ada bintang dari timur. Nah, perspektif bintang dari timur pada zaman tersebut bukan berarti mereka meyakini ada setan yang jatuh dari langit, bukan. Tetapi perspektif bintang timur pada masa itu bahwasan akan ada lahir seorang penguasa yang baru. Ini perspektif bintang timur di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu ketika orang Majus 3 orang datang untuk menemui Yesus ketika dia dilahirkan. Nah, ini perspektif bintang timur yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, demikian juga saya akan mengkorelasikan dengan di dalam Wahyu tadi, bahwasan perspektif di dalam Wahyu itu bukan berarti Yesus itu disemat sebagai bintang timur ataupun Hillel, ataupun diterjemahkan sebagai Lucifer, tetapi bintang timur yang ada di dalam Wahyu itu terkorelasi dengan di dalam kitab Lukas, bahwasan Yesus di situ bukan bintang timur, tetapi bintang timur yang dimaksud itu adalah akan datang ataupun lahir seorang penguasa yang baru. Nah, inilah versi bintang timur dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu yang bisa dijelaskan, Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya kitab Yesaya ini itu berdiri sendiri tanpa ada kemudian pencocok-cocokan dengan kitab setelahnya. Dalam hal ini kitab Wahyu. Tapi kitab Wahyu yang ditulis tidak menutup kemungkinan itu dituliskan, ya bisa jadi tidak ada dari pihak pemilik kitab Yesaya terlebih dahulu untuk mencocokkan data yang ada di kitab Wahyu ini. Seketika tertulis dengan sendirinya oleh penulisnya, dan pengakuan Yesus di situ jelas dia mengaku bintang timur, nggak bisa tidak. Coba dicek bahasa Yunaninya, benar nggak tuh bintang timur yang diakui di situ? Artinya bahwa ketika ada Hillel, bahasa Ibrani bintang timur, dan itu diindikasikan sebagai Lucifer, Yesus mengiyakan memang akan ada datang penyesat memakai namanya. Nah, ketika dikatakan memakai namanya, ya jelas penyesat alias bintang timur alias iblis ini membawa nama Yesus dong, sesuai dengan kata Yesus itu sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini diucapkan Yesus di tahun antara 30 sampai 33. Antara tahun 90 ke 110 muncul pengakuan makhluk mengaku Yesus Kristus dan bergelar bintang timur. Berarti tergenapi itu, karena tidak mungkin Yesus mengatakan sesuatu yang tidak tergenapi, karena Yesus itu adalah penyampai firman. Sebagai penyampai firman, maka sudah pasti Tuhan tidak mungkin berdusta. Maka mutlak harus ada yang menggenapi, penyesat datang memakai nama Yesus. Betul, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Tergenapi itu. Kalau misalnya saudara saya, Dr. Jeki menolak hal tersebut, tapi yang kami lihat nih sebagai seorang muslim berdasarkan ayat tadi, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Artinya Anda masuk dalam kandidat tersebut. Nah, kita lihat bagaimana Kristen dalam pola keagamaannya. Mereka menyembah 3 pribadi Tuhan, 3 pribadi sembahan. Itu sudah tidak benar. Mereka mengaku bahwa mereka pengikut daripada bangsa Israel, tapi mereka menghapus hukum Tuhan. Taurat tidak berlaku lagi. Artinya hanya iblis yang mampu menghapus firman Tuhan. Mereka memakai perjanjian lama kitab Yahudi, tapi mereka menghapus semua konsep yang ada di dalamnya, membuat konsep baru yang dihasilkan dari petikan seorang Paulus yang mengaku didatangi oleh Yesus. Padahal Yesus berpesan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu.
akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Kristen bertumbuh, berkembang pesat dari kepercayaan hal yang justru dilarang Yesus untuk dipercaya. Orang Yahudi ketika bertemu Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di gurun, di bilik. Orang Yahudi nggak percaya karena sudah mendapatkan nasihat dari Yesus. Tapi orang di luar Yahudi percaya kepada Paulus bahwa Paulus ini adalah utusan Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Maka orang-orang barat percaya kepada pengajaran Paulus. Kenapa? Karena Yesus hanya berpesan kepada Yahudi. Yesus tidak berpesan kepada non-Yahudi supaya waspada kepada Kristus. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Bagaimana kemudian orang-orang di luar Yahudi justru percaya akan bangkitnya seorang Kristus dari kubur, sedangkan orang Yahudi sampai hari ini nggak percaya. Nah, sampai detik ini Al-Quran belum tergoyahkan ketika dikatakan bahwasanya yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah adalah inazan, orang mati, iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Itu fakta real. Melihat dari sudut pandang penyembahan terhadap Tuhan yang diajarkan oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga yang diajarkan Musa, Harun, Daud, Salomo, dan Yesus, sama sekali tidak sama seperti sembahan saudara-saudara kami di gereja hari ini. Itu berbeda. Maka segala-galanya tergenapi. Itu real, itu fakta. Begitu saudaraku. Ini semakin gemuk ini abang ini, saudara saya ini karena melanggar hukum Taurat, makan segala-galanya. Gara-gara menghalalkan hukum Taurat ini. Nah, itulah maksudku. Oke Bang Juma, kita akan mengkaji selanjutnya ya. Jadi di sini Bang Juma mencoba mengkorelasikan antara di dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 14 ayat 12. Lalu Bang Juma mencoba mengkorelasikan di dalam Wahyu 22 Wahyu 22 ayat 13. Nah, saya sudah mengatakan tadi kepada Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab Yesaya itu, di situ konteks ayat itu berbicara tentang kejatuhan daripada iblis. Nah, kejatuhan daripada iblis itu adalah, kalau saya menceritakan mungkin dari awal mungkin agak panjang ya, mungkin kita akan singkatkan saja. Yesaya menceritakan bahwasan iblis itu jatuh dari atas dicampakkan oleh Tuhan ke bumi. Nah, tapi bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru itu perspektifnya sudah berbeda, tidak sama. Perspektif bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah kedatangan ataupun lahirnya seorang penguasa baru di dunia. Makanya orang-orang Majusi itu, saya harus ulangi lagi penjelasan supaya Bang Juma paham ya. Makanya orang Majusi itu pada saat Yesus lahir itu mereka melihat ada bintang timur. Nah, dari situlah mereka meyakini bahwasan ketika ada bintang muncul dari timur, maka mereka meyakini ada seorang penguasa yang baru yang telah datang. Nah, ini perspektifnya berbeda ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tuduhan-tuduhan Bang Juma bahwasan orang Kristen itu menyembah itu tidak sama dengan seperti yang diperintahkan oleh para nabi yang terdahulu. Nah, orang Kristen itu melencengkan seluruh ajaran para nabi dengan menyembah Tuhan yang berbunyi Tritunggal. Nah, ini boleh kita akan jelaskan secara detail kepada Bang Juma supaya netizen juga paham apa yang kita jelaskan di sini ya. Nah, memang di dalam original teks perjanjian lama maupun perjanjian baru itu secara letterlek itu tidak ada tertulis bahwasan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwasan sembahlah kepada Tuhan yaitu Tritunggal. Tetapi Yesus itu memberikan gambaran kepada murid-muridnya di dalam Matius 8 ayat 19-20 bahwasan beritakanlah Injil, pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, gambaran inilah, makanya dengan gambaran seperti inilah yang membuat bapak-bapak gereja itu mereka mencoba menafsirkan kira-kira apa yang disampaikan oleh Yesus ini, tujuannya apa, sehingga dia berpesan bahwasan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ternyata dalam kajian mereka di tahun 325 itu, Putra itu ternyata sematan kepada firman-Nya Tuhan. Bapa ini adalah sematnya kepada Sang Pencipta, Roh Kudus ini ternyata disematkan kepada hakikatnya Tuhan. Maka secara tafsiran mereka, bahwasan Tuhan itu adalah esa, hakikatnya adalah roh, tetapi memiliki sifat yang namanya firman.
dan firman ini melekat di dalam roh Tuhan tersebut. Nah, makanya ini disebut sebagai Tritunggal, bukan berarti kami menyembah tiga Tuhan, tetapi kami menyembah Tuhan yang satu, tetapi memiliki sifat-sifat seperti firman-Nya. Nah, ini yang saya jelaskan kepada Bang Juma ya. Nah, Bang Juma juga mencoba menafsirkan di sini bahwasan Wahyu 22, yaitu Yesus itu datang kepada Rasul Yohanes. Dia mengaku kepada Rasul Yohanes bahwasan dia adalah bintang timur. Maka Bang Juma mengatakan bahwasan di dalam Wahyu 22 ini bukanlah Yesus yang sebenarnya yang ada di dalam 4 Injil kanonik, tetapi di sini adalah Lucifer ataupun iblis yang datang ke dunia untuk menyesatkan orang-orang. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa Wahyu 22 itu tidak berbicara tentang iblis, tetapi di situ berbicara tentang seorang penguasa yang akan datang baru. Itu yang bisa jelaskan Bang Juma. Iya. Jadi bantahan yang saudara sampaikan ini itu tidak bisa menyelamatkan untuk menghindarkan bahwa saudara kami Kristen ini adalah lolos dari apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 24, 4, 5, 2, 3, 24, 25, 26, dan juga yang Al-Quran uraikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, Al-Arab 27 dan ayat 30, bahwa sebenarnya saudara kami Kristen itu tidak lagi menyembah pencipta langit dan bumi, karena saudara kami Kristen menyembah yang bernama Kristus tadi, melibatkan Kristus di dalam hakikat penyembahan. Itu sudah merupakan pekerjaan dari iblis. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus menekankan dengan sangat akurat di dalam Yohanes 17:3. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Jadi pemurnian ajaran Yesus terhadap Tuhan, Yesus uraikan di situ. Satu-satunya. Tidak boleh ada dengan alasan apapun nebeng menjadi Tuhan. Dengan alasan dia membangkitkan orang mati, membangkitkan dirinya dalam kubur, nggak ada itu. Kata Yesus, hidup kekal mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itulah semurni-murninya akidah yang diajarkan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Akan tetapi Bung, sang bintang timur yang datang kemudian kepada Paulus itu mengajarkan konsep yang berbeda. Dia mengajarkan Yesus ini adalah Tuhan yang satu-satunya yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib untuk nebus dosa manusia. Ini sudah menyalahi konsep akidah yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga, Yesaya 43 nomor 10, nomor 11, di situ diterangkan bahwa Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada lagi yang dibentuk setelahku. Sementara Yesus ini Tuhan yang dibentuk dalam rupa daging. Tuh, artinya bahwa penyesatan yang dilakukan oleh sang bintang timur ini itu nyata. Kenapa nyata? Karena menyalahi dalil, menyalahi konsep, merusak kaidah yang ditanamkan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Hidup kekal murni mengenal Yesus hanya utusan Tuhan, titik. Dan hidup kekal murni mengenal yang mengutus Yesus, satu-satunya Tuhan, titik. Tidak ada pencampur bauran antara Tuhan yang satu-satunya dengan Yesus yang adalah utusan. Siapa yang menerima Yesus, menerima Tuhan yang satu-satunya tadi. Siapa yang menolak Yesus, menolak Tuhan yang satu-satunya tadi. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah harus dikenal sebagai utusan, duta, wakil, juru bicaranya Tuhan. Juru bicara nggak boleh dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak boleh. Karena kapan dianggap Tuhan itu sendiri, maka dia sudah menyalahi
konsep akidah yang ditanamkan Yesus satu-satunya. Yang disebut satu-satunya, tidak boleh ada yang nebeng. Aku nebeng dong, aku kan bisa bermujizat, bisa membangkitkan orang, bisa jalan di atas air. Nebeng, aku juga Tuhan. Tidak boleh. Apa yang kamu lakukan hanya kekuatan yang aku berikan. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau aku tidak memberikan kekuatan. Bahkan bicara pun kau tak bisa kalau aku tidak memberikan firman kepadamu. Jadi lu tidak bisa nebeng menjadi sehakikat dengan aku. You hanya manusia yang kuberi kadar mukjizat yang bisa bekerja sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Lu nggak boleh nebeng. Nah, itulah yang diajarkan oleh Yesus agar waspada kepada Halal bin Zakar, Lucifer, iblis penyesat planos yang datang mengatasnamakan dirinya, padahal itu bukan dirinya. Apa penyesatannya? Dia akan merubah konsep akidah yang Yesus tanamkan. Nah, inilah yang terjadi. Saudara kami Kristen Trinitas, Tritunggal, Yesus only dan seterusnya, menganggap bahwa Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, padahal Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan yang telah memurnikan akidah kepada Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Oke, saya akan jelaskan secara detail agak pelan ya. Jadi teman-teman di bawah, bahwasan tuduhan Bang Juma ini setelah Yesus terangkat ke surga, lalu para rasul itu kan diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Lalu ada sebuah peristiwa, yaitu Rasul Yohanes, itu dia bertemu dengan Yesus, itu Yesus datang dalam berupa cahaya ya, tetapi Yesus itu tidak datang dalam berupa bentuk daging, ataupun berupa manusia. Nah, di dalam Wahyu 22 seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, Yesus berbicara kepada Yohanes, bunyinya seperti ini perkataan Yesus, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang." Jadi di sini Bang Juma menuduh bahwasan yang berbicara dengan Rasul Yohanes ini bukanlah Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu 4 Injil kanonik, tetapi di sini dianggap sebagai Lucifer yang menyamar menjadi Yesus, yaitu berbicara kepada Yohanes dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini tuduhan Bang Juma bahwasan Lucifer yang datang kepada Rasul Yohanes di sini mengaku kepada Yohanes bahwasan dia adalah Tuhan, tetapi di sini bukanlah Yesus yang sebenarnya, tetapi Lucifer yang menyamar sebagai Yesus dan mengaku Tuhan. Nah, Bang Juma harus tahu, ketika Bang Juma mengatakan Lucifer yang datang di sini mengaku Tuhan, ternyata di dalam kitab ini bunyinya adalah Yesus yang datang, bukan Lucifer. Dan Yesus di sini memang benar, dia memang mengaku Tuhan, tetapi secara tidak langsung. Nah, bagaimana cara mengkajinya bahwasan di sini dia mengaku sebagai Tuhan tetapi secara tidak langsung? Kita akan korelasikan di Wahyu 22 dengan Matius 13:41 ya. Kita akan kaji ya supaya teman-teman tahu. Di sini saya mau mengatakan kepada Bang Juma bahwasan saya dukung bahwasan di sini di Wahyu 22 ini Yesus mengaku sebagai Tuhan tetapi secara tidak langsung, tetapi dalam penafsiran manusia dan logikanya manusia berpikir bahwasan Yesus benar-benar Tuhan di sini. Apa buktinya? Kita akan buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maka orang Kristen itu tidak pernah salah menyembah kepada iblis ataupun setan, tetapi kami menyembah kepada Tuhan satu-satunya, yaitu Bapa. Hakikatnya adalah Roh yang memiliki firman yang disebut dengan Yesus. Di Wahyu 22 ini, Yesus ketika datang menemui Yohanes, dia mengatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku." Nah, kalau kita menggunakan literalnya ini kan Yesus mengatakan, "Aku Yesus ini telah mengutus malaikat-malaikatku." Saudara-saudara harus tahu bahwasan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru maupun di dalam kitabnya Bang Juma itu sendiri, yang berhak untuk mengutus malaikat-malaikat untuk menyampaikan kepada nabi-nabinya hanyalah Tuhan itu sendiri. Di sini Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat, maka logika berpikir Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin dia adalah nabi. Maka orang Kristen tidak pernah salah menyembah kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Alasannya karena dia bisa mengutus malaikat, maka dia adalah Tuhan. Nah, ayat ini terkorelasi ketika Yesus masih berada di bumi dalam pengajarannya. Dia juga berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 13:41, apa bunyinya di sini? Di sini dia bernubuat kepada murid-muridnya tentang hari penghakimannya. Bahwasan akan ada hari penghakiman, dan ketika hari penghakiman itu dia akan turun ke bumi. Nah, ini bunyi ayatnya, kita akan lihat. Maka ayat ini kita akan korelasikan dengan dalam Wahyu 22 tadi ya. Matius 13:41 bunyinya begini. Ketika dalam pengajaran Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasan Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang melakukan kejahatan dari zaman kerajaannya, semua akan dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, di sini Yesus mengklaim bahwasan dia di hari penghakiman nanti dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili orang yang berbuat jahat ataupun tidak jahat. Maka di sini saya mau memastikan ketika Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat untuk mengadili manusia, yang bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia hanyalah Tuhan. Maka di sini Bang Juma sudah membantu saya untuk bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bisa mengutus malaikat. Nah, Bang Juma coba jelaskan kepada saya, nabi mana yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun di dalam Al-Quran bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia mereka berbuat dosa ataupun tidak? Silakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif secara menyeluruh terkait Yesus, Yesus itu lebih awal harus dipercayai dulu bahwa dia adalah duta Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi polanya. Nah, hal ini kita nggak bisa membiaskan pola yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya. Satu di antara beberapa kaitan adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi kalau hanya sebatas perkataan utusan, Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Karena dari lisan Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwasanya akulah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan dan seterusnya yang akan memasukkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Dan seperti Nabi Muhammad itu Tuhan yang lebih hebat daripada Yesus. Tapi bukan itu polanya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Yesus, duta-duta Tuhan yang berbicara tentang Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, Yohanes 14:24, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12:48, 49, 50, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan perkataan itu adalah hidup yang kekal. Jadi kita nggak bisa berbangga diri dan memperbodoh diri kemudian dengan ucapan-ucapan Yesus seperti itu, karena dia adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, sekalipun dia naik ke langit lalu berkata di tengah-tengah langit kepada seluruh makhluk, wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku, akulah pencipta langit dan bumi. Orang yang memahami konsep kerangka pengajaran Yesus kepada kaumnya tidak akan mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Satu hal pelajaran bagi saudara saya, Dr. Jackie. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 12 nomor 7 khususnya. Apa yang terjadi di sana? Maka terjadilah perang di dalam surga. Mikael melawan naga besar yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan bintang timur memerintahkan malaikat, benar sekali, naga besar alias iblis di dalam kitab Wahyu 12 nomor 7 juga memiliki malaikat-malaikat. Ini satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa iblis pun memiliki malaikat-malaikat berdasarkan Wahyu 12. Nah, sedangkan kalau Anda mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian dia adalah Tuhan karena menyuruh malaikat, satu hal sekali lagi saya kembalikan kepada saudara, bahwasanya jangankan memerintahkan malaikat, Yesus itu ada sampai pada level sebagai hakim. Kalau kita telah lebih dalam lagi apa yang diuraikan oleh Yesus dalam Yohanes 12, dia sebagai hakim, dan penetapan dia sebagai hakim itulah menentukan hidup kekal seseorang. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sebagai saksi. Makanya dia datang untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi, untuk menetapkan bahwa seluruh uraian daripada konsep akidah yang ditanamkan kepada Bani Israel itu Yesus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Aku tidak pernah mengajarkan diriku adalah bintang timur. Aku tidak
pernah mengajarkan membatalkan Torah. Aku tidak pernah mengajarkan menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Aku tidak pernah mengajarkan makan babi tidak bersunat. Inilah yang akan menjadi penghakiman titik sentral selamat tidaknya orang-orang yang menuhankan Yesus. Makanya nanti dikatakan di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Pada saat itu apa yang terjadi? Fatal akibatnya orang-orang ini. Meskipun dia mengatakan kami bermujizat, bernubuat mengusir setan, fatal akibatnya. Kenapa? Matius 13:50, orang yang melakukan kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi Yesus turun menjadi hakim. Manusia tidak dibiarkan menjadi yatim. Turun dia menjadi hakim untuk yang kedua kalinya, akan menagih dan menakar kemampuan orang Kristen untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus menjadi hakim, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan aku? Menggantikan kemuliaan Sang Bapa yang telah mengutusku dengan aku menjadi Tuhan sehakikat dengannya? Adakah aku mengajarkan orang-orang masuk ke gereja? Adakah aku mengajarkan orang-orang ibadah minggu? Ada? Tidak ada. Maka Anda pantas untuk masuk ke dalam neraka. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalala. Pantas masuk neraka. Pantas, sudah pantas. Karena kalian sadar, kalian membaca Bible, perjanjian lama kau tambah lagi baca ilmunya, ditambah lagi perjanjian baru, digenapi lagi dengan Al-Quran, dan kamu tidak pernah menemukan adanya perintah dari saya untuk menuhankan saya, menjadikan kalian orang di luar Yahudi sebagai pengikut saya, tetapi kalian melakukan dengan semena-mena tanpa ada data dan dalil dari saya sendiri. Apa akibatnya? Fatal. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi bukan hal muluk-muluk, bukan hanya sekedar tulisan goresan-goresan tinta yang ada di Bible itu. Yang ada di Bible itu dijawab oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang membuat orang-orang menggiring tangan mereka menulis Bible, saya katakan sekali lagi, itu akibat dari makar yang mereka buat. Sehingga saya berani mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan? Ya. Mungkin di antara manusia yang berani mengatakan, ya, saya. Apakah Allah yang menyesatkan? Yes. Tetapi yang disesatkan oleh Allah adalah mereka yang memang sudah memilih jalan yang sesat. Sebelum Allah menyesatkan orang-orang itu sendiri, datang kepadanya mereka cahaya, datang kepada mereka petunjuk, tapi mereka menolak itu, maka Allah sesatkan mereka dengan sesat-sesatnya, karena itu menjadi pilihannya. Itu jelas itu di dalam Yesaya 45 nomor 6, Tuhan yang menciptakan penyesatan, Tuhan yang menciptakan kesesatan. Di dalam Kejadian 3:15, Tuhan yang melakukan permusuhan, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan permusuhan antara kebaikan dan keburukan, antara kesesatan dan petunjuk, antara hak dan batil. Tuhan yang menggariskan itu, bukan setan. Setan tak ada daya, setan hanya minta izin untuk menyesatkan, dan Allah mengizinkan mereka untuk menyesatkan orang-orang yang memang sudah pantas untuk sesat. Coba Anda baca, dalami lagi Matius 27 nomor 62 sampai nomor 66. Apa yang dikatakan ahli Taurat di sana? Dia melapor kepada Pilatus. Pilatus, gubernur, laporan bosku. Ini si penyesat pernah berkata sebelum dia mati, sejak ia hidup, dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Mohon kiranya perintahkan kepada tentara-tentaramu, prajurit-prajuritmu untuk menjaga kuburannya, sebab jangan sampai muridnya datang mengambil mayatnya pada hari ketiga, lalu memberitakan kepada rakyat bahwa gurunya bangkit. Maka itu akan menjadi penyesatan yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi menurut ahli Taurat dan orang Farisi, kebangkitan hari ketiga itu adalah penyesatan yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan setan pertama kali di Ganbi Eden pada Adam. Inilah akibatnya. Sesat-sesatnya Adam di Ganbi Eden, Adam tidak menyembah makhluk menggantikan kemuliaan Bapa. Tetapi gara-gara bangkit dari kubur, isunya mengakibatkan separuh dari penduduk bumi menyembah selain daripada Bapa. Berarti penyesatan lebih jahat daripada yang ada di Eden adalah ketika ada isu bangkit untuk menjadi Tuhan. Maka manusia separuh menuhankan manusia.
Itulah yang disebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus cuci tangan daripada itu. Coba kita lihat, ada nabi palsu yang menyamar dari buahnya. Apa buahnya? Memakai namaku, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, tetapi tidak melakukan hukum Taurat kehendak Bapa. Siapa golongan ini? Kristen, Katolik, Protestan, tak ada yang lain. Maka kembali kepada Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidak lain yang mereka sembah selain Allah itu adalah iblis yang durhaka. Saya ingin bertanya 10 detik, 5 detik sama saudara. Boleh? Pekerjaan iblis itu apakah benar? Selalu menghapus perintah-perintah Tuhan. Ini mau tiktokan? Iya. Enggak, singkat aja. Habis itu saudara saya silakan berkhutbah 1 jam. Saya hanya ingin tahu apakah karakter iblis itu adalah senantiasa menghapus perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi iblis itu dia bukan untuk menghapus aturan-aturan Tuhan, tetapi dia itu sifatnya untuk menyesatkan manusia supaya manusia tersebut itu tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tugas iblis sama aja. Oke, silakan. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Juma. Boleh saya lanjutkan Bang Juma ya? Lanjut. Baik. Teman-teman, kalian dengar baik-baik ya. Saya sudah bertanya kepada Bang Juma, tunjukkan kepada saya bahwasan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ataupun Al-Quran yang diimani oleh Bang Juma, buktikan kepada saya bahwasan ada nabi yang diutus oleh Tuhan itu bisa menghakimi manusia dan dia bisa menjadi hakim yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kepada saya ada nggak nabi-nabi di dalam Alkitab maupun Al-Quran yang bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili manusia. Yang menjadi hakim yang adil itu hanyalah Tuhan. Tidak mungkin manusia menjadi hakim yang adil, karena hakim yang adil satu-satunya adalah Tuhan. Nah, di sini saya akan membuktikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwasan Yesus adalah Tuhan yang benar. Kita melihat dari perbuatan-perbuatannya inilah, maka kita kaji, dia adalah Tuhan, bagi yang berotak waras. Jadi bagi orang yang punya akal dan logika, ketika mereka mengkaji Alkitab, mereka akan tahu Yesus itu siapa. Tetapi bagi orang yang menolak ketuhanan Yesus, maka mereka akan menafsirkan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, di sini kan kita akan buktikan dulu ya. Di sini kita kita akan mencoba mengkaji berkaitan tentang sifatnya Yesus dengan sifatnya Tuhan ya. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Di dalam kitab Yesaya, saya berapa tadi, bentar. Dulu lupa saya di dalam. Oh, di dalam Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 7 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Daud, klaim Tuhan bahwasan Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, kita coba lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran juga demikian. Di dalam Abdin ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tapi di dalam satu hadis itu mengatakan Isa itu adalah hakim yang adil. Tidak pernah saya menemukan di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu secara retorik menyatakan bahwa nabi-nabi itu adalah hakim yang adil. Itu tidak ada. Hakim yang adil itu hanyalah Tuhan itu sendiri, dan Allah memiliki sifat sebagai hakim yang adil, dan sama juga Tuhan yang ada di dalam Alkitab memiliki sifatnya yaitu menjadi hakim yang paling adil. Dan Yesus juga memiliki sifat yang demikian. Lalu yang berikutnya saya bisa membuktikan kepada teman-teman bahwasan Yesus bisa menjadi hakim. Contoh, ketika sebuah peristiwa di dalam Lukas 23:43 ketika Yesus disalibkan, ada orang yang di sebelah kanan dan ada orang yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri mengatakan kepada Yesus, "Jikalau memang engkau adalah anak Tuhan, maka selamatkanlah dirimu." Tapi ada orang yang di sebelah kanan mengatakan kepada Yesus, "Guru, hari ini juga kemanapun engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau." Lalu apa kata Yesus kepada orang yang di sebelah kanannya yang mengatakan bahwasan, "Guru, kemanapun hari ini engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau"? Jawab Yesus kepada dia apa bunyinya? Yesus berkata kepada dia, "Hari ini juga
engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam taman paradiso. Paradiso itu di dalam original teks yang berbahasa Yunani adalah paradiso ya, bukan uranon, tapi paradiso. Nah, paradisonya adalah surga. Nah, kalau kita yang berakal, maka ayat ini kita akan mengkaji. Bagaimana cara mengkajinya? Kalau Yesus hanyalah sebagai seorang nabi yang murni, kenapa dia bisa memvonis orang yang di sebelah kanannya ini masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Apakah Musa bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Tidak mungkin. Apakah Muhammad bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Apakah Daud, Salomo, ataupun Abraham, ataupun nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menggunakan hak prerogatif sebagai Tuhan ini siapa? Di sini adalah Yesus satu-satunya yang dianggap oleh umat muslim mutlak sebagai seorang nabi, tetapi di sini dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat, maka saya memastikan dia adalah Tuhan. Alasannya apa? Dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Clear? Inilah secara akal berpikir sebagai orang yang waras untuk mengkaji Alkitab, untuk membuktikan dia adalah Tuhan. Dari sinilah kita kajinya. Dan terbukti, Bang Juma sudah membantu saya di dalam Wahyu 2 tadi, sudah membuktikan Yesus adalah Tuhan, dan juga saya mengkaji di dalam Lukas 23:43 bahwasan dia adalah Tuhan karena dia bisa memvonis orang masuk surga. Nah, Bang Juma coba buktikan kepada saya nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat dari Alkitab maupun Al-Quran. Silakan, dua kitab itu dibuktikan. Silakan. Baik. Yang pertama, saya ingin mengurai dari awal di dalam Yohanes 12. Kita lihat di sana Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku. Saya ulang lagi, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ada dua pribadi di sana, satu yang tidak dipercaya, satu dipercaya. Bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Lalu dikatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, bukan sebagai hakim, tetapi aku datang sebagai terang supaya orang yang percaya kepada aku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, apa kata Yesus? Aku tidak menjadi hakimnya. Yohanes 12 nomor 44 sampai 50, saya teruskan dulu. Yesus mengatakan, dan jikalau seorang tidak mendengar perkataanku, jika seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi siapa yang menjadi hakim? Bapa Elohim. Saya teruskan dalilnya. Kenapa Bapa Elohim? Barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan firmanku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman yang telah aku katakan kepada mereka itulah yang akan menjadi hakim. Dan firman yang aku katakan kepada mereka bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dialah, Bapalah, sang pemilik firman yang telah aku sampaikan, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kenapa aku terlibat? Karena aku yang menjadi saksi. Aku yang menjadi saksi. Aku yang mempersaksikan. Aku yang mempernyatakan firman Bapa itu kepada mereka. Maka aku yang harus menjadi filter. Mana yang aku katakan dan yang mereka lakukan, mana yang tidak aku katakan dan yang mereka lakukan.
Kenapa kemudian Nabi Musa tidak menjadi hakim? Kenapa Nabi Abraham enggak? Kenapa Nabi Muhammad tidak? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa harus Yesus? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang diselewengkan ajarannya oleh umatnya sendiri hanya Nabi Isa, hanya Yesus. Nabi Muhammad mau jadi hakim seperti apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Bahkan Tuhan mengatakan jaminannya, melalui Nabi Muhammad orang bisa diselamatkan. Jadi Nabi Muhammad mengembalikan kepada Allah, bukan mengembalikan kepada dirinya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah menorehkan segala kebenaran. Kalau kamu ingin selamat, lakukan A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kalau kau tidak ingin selamat, tinggalkan itu semua. Itu sudah ada dalilnya. Dan Al-Quran menemani kami sampai akhir zaman. Itulah hakimnya, Al-Quran. Siapa yang mau selamat, lakukan Al-Quran. Siapa yang tidak mau selamat, tinggalkan Al-Quran. Itu hakimnya. Hakim yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sama seperti Yesus, hakim yang dibawa oleh Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, tetapi firman yang telah aku katakan, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Terkait dengan pernyataan saudara, tidak ada hakim. Anda baca Yohanes 5. Apa yang dikatakan Yesus di sana, itu akan kita paham sekali data 45-nya. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menjadi hakimmu di hadapan Bapa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa, di mana engkau menoreh pengharapan kepadanya. Itu Bung. Jadi Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman. Musa yang dimana dia pengikutnya menaruh harapan kepadanya juga menjadi hakim menurut Yesus kepada kaumnya. Yohanes 5 nomor 45. Lalu terkait dengan Al-Quran ketika saudara membawa data, jadi kita harus membedakan antara ahkamul hakimin dan juga hakim yang tidak sama dengan hakim yang paling adil. Ketika dikatakan ahkamul hakimin, itu berbeda dengan ucapan yang Anda bawa tadi, hakim yang adil. Hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu berbeda. Hakim yang adil itu adalah ketika dia datang sebagai hakim, dia mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan kamu menuhankan aku, tapi kamu menuhankan aku. Sedangkan aku mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti yang menjadi penetapan nanti adalah firman yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Makanya di Al-Quran Nabi Isa berkata, ditanya oleh Allah di hari penghakiman, Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, berkatalah Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49-50. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, itulah hakimmu, yaitu firman yang aku dengarkan dari Bapa. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah, muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jadi Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa yang ada di langit dan tidak menyembah kepada apa yang diajarkan oleh saudara-saudara kami Kristen hari ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi Al-Quran An-Nisa ayat 117, mereka menyembah iblis, bintang timur, Helel bin Zakar. Jadi kata saudara kita tadi, Pak dokter yang ganteng,
bahwasanya iblis tidak menghapus firman Tuhan, tetapi iblis menyesatkan manusia agar meninggalkan firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Kodong, kasihannya kepada orang-orang Kristen yang meninggalkan hukum Tuhan Taurat menuju kepada hukum halal bin zakar yang diajarkan melalui nabinya, rasulnya Paulus in the gang. Itu yang terjadi. Oke Bang Juma, saya lanjutkan. Silakan. Aku pakai data semua ini, Bang Juma. Bang Juma, Ya, ini pakai data. Saya lanjutkan Bang Juma ya. yo ipuput. Jadi Bang Juma mengatakan begini, kita pelan-pelan aja supaya netizen di bawah paham, khususnya Kristen ya. Jadi Bang Juma mengatakan yang akan menghakimi manusia ketika di hari penghakiman itu bukanlah Bapa tetapi Yesus. Bukanlah Yesus tetapi Bapa itu sendiri. Nah baik, kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 22 ya. Tadi kan Bang Juma itu kan buka di dalam Yohanes 5 ayat 40 ke atas. Saya ngambil dua-duanya. 2-3 jangan lupa dibaca. 2-3-nya nanti baca juga ya. Ya, nanti saya baca. Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun. Ini dengar baik-baik ya. Jadi di hari penghakiman untuk mengadili orang masuk surga ataupun neraka itu, Bapa tidak menghakimi siapa-siapa. Lalu siapa yang akan menghakimi? Firman-Nya yang akan menghakimi. Siapa? Yesus. Yesus adalah firman Bapa itu. Jadi bukan Bapa yang menghakimi, dia sudah menyerahkan kepada firman-Nya, perkataannya diserahkan. Saya lanjutkan ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak benar. Jadi ayat ini sangat dijelaskan bahwasan Bapa itu tidak akan menghakimi orang dan tidak akan memvonis orang masuk surga ataupun neraka, melainkan dia menyerahkan kepada firman-Nya, perkataannya. Siapa? Perkataan ataupun kalamnya itu adalah Yesus itu sendiri. Maka Yesus itu disebut sebagai anak karena dia adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Dan firman itu kekal bersama-sama dengan Bapa. Maka dalam kajian itu firman adalah Tuhan itu sendiri. Ini jawaban saya. Tetapi menjadi persoalan di sini, Bang Juma belum bisa menjawab berkaitan saya menanyakan nabi mana yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan kirat? Ini satu poin pertanyaan. Kalau memang Bang Juma tidak mau menjawab, boleh dilewatkan saja. Tapi kalau Bang Juma tidak bisa menjawabnya, maka di sini buktinya bahwasan Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi pertanyaan yang berikutnya berkaitan tentang kesamaan antara Yesus dan Allah, yang tidak ada kesamaan dengan nabi-nabi yang lain. Saya akan buktikan dari sudut pandang Al-Quran maupun Alkitab ya. Jadi di sini ada kesamaan antara Yesus dengan Allah, dan sifat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain selain Yesus dengan Allah. Saya lanjutkan lagi. Kita buka ya. Isin dulu sebelum ke situ. Boleh baca yang tadi Yohanes 5 27 dan 30-nya aja. Habis itu khotbah lagi. Yohanes 5 2 berapa? 27 dan 30. 28 gak usah? Nggak usah, 28-nya terlalu lama. Oke. Dan 27. ia telah memberi kuasanya kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu Nomor 30. Oke. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Kita langsung ke 30-nya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak kembali. Oke. Dan aku tidak mana tadi ya? Sebab aku tidak kehendakku aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, udah selesai. Lanjut khotbahnya lagi. Ini berkaitan tentang kata utusan yang akan diberi wewenang untuk menghakimi manusia. Nanti saya akan jelaskan. Bagi Dr. Jeki itu Bang Juma tahu kan, seperti membalikkan telapak tangan tuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Kan tinggal baca doang. Saya jelaskan paham, dulu. tidak paham netis, yang penting baca. Yang penting baca lah pokoknya. Oke. Bang Juma, saya akan jelaskan dulu berkaitan dengan utusan ini, baru saya akan lanjut ke pertanyaan tentang Al-Quran dan
Alkitab ya. Jadi di sini Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada utusannya. Siapa utusannya? Utusannya adalah firman-Nya, kalamnya. Kalamnya itu diutus ke bumi menjadi objek. Nah, ayat ini mana kira-kira? Ayat itu ada. Contoh begini, saya memberikan satu ayat ya. Di dalam konsep kekristenan itu, bahwasan Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh. Di dalam roh tersebut memiliki kalam ataupun firman. Nah, perbedaan antara Islam dan Kristen itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutus firman-Nya ke bumi untuk berkomunikasi dengan nabi-nabinya. Tetapi Allah itu ketika melakukan karya keselamatan kepada manusia, Dia hanya mengutus malaikatnya, lalu malaikatnya itu menyampaikan kepada nabi-nabinya. Tetapi berbeda dengan Alkitab, Alkitab itu Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya ke bumi. Ketika firman-Nya berada di bumi, firman itu menjadi objek pandangan. Nah, teman-teman harus tahu ya, firman yang tidak kelihatan itu ketika dia datang ke bumi, lalu di sini dia berbentuk menjadi objek pandangan. Nah, saya memberikan salah satu contoh begini, peristiwa Musa. Nah, peristiwa Musa itu di dalam Quran 3, Tuhan itu memanggil Musa, suara Tuhan itu dari dalam api. Ternyata ayat ini akan kita komparasikan dengan Yesaya 55 ayat 13. Ternyata Tuhan mengutus firman-Nya ke bumi dalam bentuk objek untuk berbicara dengan para nabi. Sama seperti ketika peristiwa Musa di dalam Keluaran 19, Tuhan memanggil Musa, Dia memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, aku akan turun dalam berupa awan ataupun api, supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Dan terbukti 3 hari kemudian, firman itu turun menjadi objek awan ataupun api di situ. Nah, inilah perbedaan antara Islam dan Kristen. Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya ke bumi, menjadi objek, lalu berbicara dengan nabi-nabinya. Di zaman Bunda Maria juga demikian, firman yang turun ke bumi menjadi objek manusia, lalu Dia mengajar seluruh manusia supaya mengikuti apa yang Dia perintahkan. Ini konsep kekristenan. Nah, kira-kira ayat pendukungnya mana? Ada. Di dalam Yesaya 55 ayat 13, kata Tuhan kepada Yesaya, firman-Ku yang kuutus, yang kuperintahkan, kembali lagi kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Benar, Tuhan itu mengutus suaranya ke bumi dalam bentuk objek untuk berbicara dengan Musa. Setelah melakukan pembicaraan dengan Musa, Dia akan kembali lagi kepada hakikatnya. Firman itu di zaman Bunda Maria juga sama. Dia datang ke dunia dalam bentuk objek manusia. Lalu setelah Dia melakukan perbuatannya, Dia melakukan karya keselamatannya, maka firman itu akan kembali lagi seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 11 tadi. Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Ini ayat pendukungnya Bang Juma ya. Jadi ketika Bang Juma mempersoalkan Yesus adalah utusan, benar. Dia itu adalah firman Tuhan yang diutuskan Tuhan ke bumi untuk melakukan karya keselamatan. Setelah itu Dia akan kembali kepada hakikatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bang Juma nih. Satu pertanyaan lagi ya, Bang Juma. Di dalam Matius 16:27, bunyi ayatnya begini ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ayat ini, sebab anak manusia ini tertuju kepada Yesus. Maka literalnya, Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ini mengatakan Yesus di hari penghakiman nanti, Dia datang bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman terhadap perbuatan manusia. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 210 bunyinya begini. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan, sedang perkara-perkara mereka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Di sini ada kesamaan, di hari penghakiman nanti Yesus akan datang bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman atas perbuatan manusia. Lalu Allah juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, bahwasan Dia akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman terhadap perbuatan manusia. Pertanyaan saya kepada Bang Juma,
nabi-nabi mana yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran, ketika di hari penghakiman nanti, dia bisa turun bersama malaikat-malaikatnya untuk menghakimi manusia. Nabi yang mana kira-kira? Silakan. Jadi di Bible yang datang adalah Yesus dengan malaikatnya, sementara data yang Anda sajikan tadi Allah dan malaikatnya yang datang di Islam. Berarti saya harus mendudukkan poin ini pertama berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas ada teguran kepada ahli kitab agar tidak berlebih-lebihan dalam hal beragama. Jangan menyembah Nabi Isa. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kau mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Kata Allah, sesungguhnya innamal masihu ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam itu, kata Allah, Rasulullah wa kalimatuhu. Jangan kau berlebihan, sebab yang kau sembah itu hanyalah utusan Allah dan manusia yang berasal dari firman. Jadi ketika dikatakan Yesus itu firman turun ke bumi, ya betul, firman yang berasal dari Allah, perkataan yang berasal dari Allah yang datang kepada Maryam, sehingga dia tercipta tanpa ayah. Betul itu. Nah, ketika nanti Anda mengatakan yang datang adalah Yesus, kan udah dijawab tadi sama Al-Quran, bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar, Nabi Isa disidang. Jadi Nabi Isa turun disidang, dia di hadapan orang-orang Kristen, menghakimi orang nanti. Apakah kau yang mengajarkan kumpulan manusia-manusia cupu ini, diantaranya si Dr. Jackie ini, untuk menuhankan dirimu? Nah, disitulah kemudian Yesus, Nabi Isa mengatakan tidak. Enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Jadi ketika nanti di padang mahsyar semua orang dikumpulkan, bukan cuma Nabi Isa, bukan cuma Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa, seluruhnya akan berkumpul di padang mahsyar. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya akan kumpul di situ. Semua akan kumpul, termasuk Yesus, karena Yesus berasal dari atas, Nabi Isa berasal dari atas, maka dia turun. Kalau itu yang Anda manai dalam kitab saudara, kan dia diangkat. Nabi Isa diangkat. Kalau dikatakan bahwa padang mahsyarnya nanti itu lebih rendah daripada langit, berarti dia turun. Itu wajar. Lalu ketika kemudian Allah menyatakan dirinya, dia datang sebagai hakim, bukan datang sebagai Yesus, tetapi datang sebagai hakim, menghakimi Yesus juga. Karena penghakiman Yesus tadi kita sudah dengarkan bahwa penghakimannya itu bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa yang telah mengutus dia. Berarti Bapa di sini siapa? Dalam perspektif Islam, Bapa yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah Rabbus samawati wal ard, yang kami imani sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari kitab Yohanes yang Anda baca tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti dia dihakimi. Mau dia datang dengan malaikat, dia datang dengan paci, maci, dia datang dengan tulang, dia datang dengan lay-lay, dan itu nggak ada urusan. Yang pastinya pada hari perkumpulan penghimpunan seluruh manusia, Yesus juga hadir di situ. Semua orang di padang mahsyar hadir di sana. Yesuslah yang ditanyai, apakah kau yang mengajarkan si dokter ini untuk menuhankan dirimu? Memang begitu. Jadi hakim di sana memang dia menetapkan seperti itu, Bu. Jadi saya kira begitu jawaban dari saya. Saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti akan dilanjut oleh ketua saya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh, boleh, Bang. Saya mau karena waktu di sini sudah menunjukkan azhar.
ibadah asar itu wajib hukumnya daripada melayani Dr. Jeki, pengikut Lucifer bintang timur. Oke, saya kira begitu sementara dari saya. Saya alihkan kepada adik-adik saya ini. Di sini ada Divisi Dakwah dan juga Ketua Umum Apologet Islam Indonesia. Untuk sementara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda, Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata muridku ada di sini ya. Gimana? Mei, udah gimana kebun? Aman kebun? Kebun aman, lumayan aman. Oke. Ternyata ganteng pula kau. Aduh. Ya udahlah, diskusi lah. Ini murid saya ini begini banget terus gitu. Ayo saya Lanjut, lanjut. Meme ini meme bos. Langsung gas. Ayo meme, langsung teh mami. Meme bos. Itu loh Ustaz Tata. Baru pergi dia. Gua naik dia pergi. Aduh ya Allah, nih lu kenapa sih takut banget sama gurumu? Dulu kan sering berguru ya tadi di Jung dulu ya, Cimim ya. Ini masih cuma di atas atau seorang lain? Ya, Melki orang mana ini Melki? Masih Zuma atau orang lain? Kalau bukan Zuma saya turun. Turun aja kamu. Dialog dengan saya, ayo. Saya turun kalau tidak lawan Zuma. Ya turun Ya, aja. saya nantang kamu apa? Yang dikuasai ayo apa? Cuma saya cari Zuma. Temanya enggak, ya udah kamu bertanya aja, silakan. Tidak, saya cari Zuma. Ngapain langsung ke Bang Juma? Terlalu berat nanti kamu, ayo. Lagu dia. Lagu banget sih. An-Nisa 117. Gimana itu ya? Bener juga sih Al-Quran itu ya, bahwa ada yang menyembah selain Allah, tapi mereka menyembah berhala dan setan yang durhaka. Gimana itu Pak Ustaz? Siapa orang yang dimaksud di An-Nisa 117 itu Ustaz? Jadi di situ sebenarnya gini, kalau kita dengan tafsirannya ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Iyada'una min dunihi illa inasa wa iyada'una illa syaitana marida. Ini kalau dengan keterangannya, tidaklah apa yang mereka seru atau yang disembah oleh orang-orang musyrik selain daripada Allah, maksudnya selain dari Allah, maka hanyalah berhala-berhala, yakni berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dan tidaklah apa yang mereka seru, yang mereka sembah dengan beribadah kepadanya itu, kecuali setan. Karena memang semua para nabi dalam Islam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi diutus oleh Allah supaya mereka diperintah oleh Allah supaya memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Ini siapa? Ini Bang Juma 2 ini siapa? Bang Handi, guru ndak bukan?
Ya, jadi saya teruskan ya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, semua para nabi diutus oleh Allah agar supaya menyampaikan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Contohnya dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah 162, atau Al-Qasas ayat 14. Ini apa ini namanya ini, kok sulit ini? Tolong yang naik itu kalau ada musik, ada berisik di sekitar Anda, nggak usah naik. Kalau ingin sepi, geser ke kuburan, agak sepi tuh kuburan. Kalau rame jangan naik. Silakan Ustaz. Ya, tunggu tamu dulu. Ren, silakan Ren, siapa nih? Muslim Kristen. Ren, cepetan dong. Assalamualaikum bang, aku Muslim bang. Muslim, ada yang mau disampaikan bang? Lanjut Ustaz. Ya, jadi dalam Islam itu ajaran inti para nabi itu tauhid memang. Karena memang orang kalau tidak kenal Allah, dia tidak mungkin masuk surga. Makanya orang musyrik itu kekal di neraka. Ya, semua ajaran para nabi pasti, coba orang kalau mau mu'alaf, kunci surga yang diberi. Ayo ikutin saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi supaya mereka kenal Tuhan itu Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya sama, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, kan gitu. Ini dulu Adi Pati. Adi silakan. Adi, kalau naik cepetan dong. Aduh, minta naik tapi diem. Ada nggak Tuhan membuat Tuhan? Tadi Bang Juma diskusi sama Agatha, saya mantau dibawakan gitu ya, bahwa Tuhan Allah membuat Musa jadi Tuhan. Itu gimana itu maksudnya itu Ustaz? Sebenarnya di dalam Keluaran 7 ayat 1 berarti itu ya. Tuhan berfirman, aku menjadikan kamu sebagai Allah, kayak gitu. Maksudnya dia diberi mandat kuasa gitu loh, sebagai nabi untuk Fir'aun, diutus kepada Fir'aun gitu loh. Diberi kekuasaan oleh Tuhan, diberi amanah gitu loh. Ibaratkan aku mengangkat kamu, nanti kamu diberi amanah oleh Allah. Apa amanahnya? Menyelamatkan Sriwil dari penindasan. Sebagaimana Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Sriwil, maka dia mengutus seorang juru selamat gitu. Tidak ada Tuhan tandingannya. Gak ada, karena sifatnya Tuhan itu yang wajib yaitu wahdaniyat, satu. Makanya Allah punya sifat kudrat. Kudrat itu kuasa. Tapi kuasanya Allah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahilat. Contohnya, Tata, apakah Tuhanmu kuasa? Iya. Apakah bisa dia jadi manusia? Nah, itu yang mustahilat. Tuhan tidak mau menjadi manusia, karena kalau dia menjadi manusia, hilang ketuhanannya. Coba, sifatnya Tuhan kan harus kuasa. Kalau dia jadi manusia, hilang sifat kuasanya. Sifatnya Tuhan kan kekal. Kalau dia jadi manusia, tidak kekal nanti. Tuhan maha tahu. Kalau dia jadi manusia, tidak maha tahu. Maka dalam ajaran samawi, Tuhan tidak mau menghilangkan sifat-sifat wajibnya. Sama dengan gini, Tata, apakah Tuhanmu kuasa? Iya. Apakah dia bisa menciptakan Tuhan lagi? Nah, itu hal-hal yang mustahilat. Kristen sendiri kalau saya tanya ya gitu. Tata, kalau Tuhan kami maha kuasa, makanya dia kuasa jadi manusia. Oke, bisa nggak dia jadi gugup? Enggak, Tata. Ngapain kamu Tuhan jadi gugup? Loh, katanya kuasa. Ya, gitu. Jadi mereka sendiri sebenarnya kalau ditanya, ya tidak mungkin berani ngomong kuasa. Nah, kalau Islam enak menjelaskan, Allah maha kuasa.
Dan kuasanya Allah itu tidak berhubungan, tidak bertakluk kepada sesuatu yang mustahilat. Jadi jangan ditanya, apakah bisa Tuhan menciptakan Tuhan lagi? Nah, itu yang mustahilat untuk Allah itu. Gitu. Ya, makasih penjelasannya Pak Ustaz. Tadi mana yang mau minta naik? Kenapa kalian berguguran sih? Dipersilakan naik teman Kristen, kalau mau bertanya silahkan. Ini si Salman mau naik terus, turun lagi, turun naik. Ya Salman silakan, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau Mau apa? Aku untuk kau, aku untuk mau apa nih? Silakan. Silakan. Wih. Aku untukmu, silakan. Assalamualaikum Bang. Kau lama sekali Bang. Nah ini saya capek tenggorokan manggil. Lama spasinya gitu loh Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Hari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah saudara-saudaraku sudah menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran untuk menyeru kepada umat. Namun udah lemes suaranya Bang. Jadi kita kembali sambil menunggu ya Pak Ustaz. Ustaz. Stadio juga nih. Stadio, assalamualaikum Ustaz. Pak Ketua. Ya, lanjutin deh. Aku lagi ada urusan dikit. Oke. Jadi kembali agak sedikit kajian ya. Jadi para nabi itu Pak Ustadz ya, tidak ada yang memperkenalkan ajaran yang aneh-aneh kecuali yang diterima oleh yang mengutus dia, terutama mengenai siapa pencipta alam semesta itu ya Pak Ustadz. Betul nggak seragam ya Ustadz para nabi itu? Ya, An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Jadi nabi itu tidak pernah mengarang-arang, apa yang aku sampaikan wahyu. Ya sama dengan Yesus, ya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama. Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Sama. Murni wahyu. Gitu. Nggak ada itu nabi sekolah dulu, cari ilmu dulu baru ngajar, nggak ada ya Ustadz ya nabi sekolah? Tidak perlu. Nabi itu tidak perlu doktor, profesor, apa tidak perlu. Tetap saja tidak berlaku doktornya. Karena tugasan Nabi itu apa? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Atau dalam Islam, Nabi itu manusia yang diberi wahyu. Nabi itu dari kalimat naba'a, ya, menerima berita. Makanya ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, itu kan surat Naba'a itu kan artinya menerima berita kan, berita gitu. Maksudnya wahyu dari Tuhan, berita itu wahyu. Jadi nabi itu dari lafaz naba'a gitu. Oh jadi nggak ada nabi yang sekolah ya? Enggak. Ilmu gitu ya. Tapi dulu ada tuh. Terus sampai dulu nih yang baru dua naik, silakan langsung bicara yang naik nih. Silakan. Assalamualaikum Tat.